Misteris Rahasia Sang Menantu Miskin. Episode 14. Valen memiliki rencana untuk memberikan cincin itu sebelum acara pesta perayaan di Bagaskara Hotel. Tetapi ia ingin memberikan kepada Anin dengan suasana yang berbeda dan dengan tempat yang tidak biasa. Revan menyarankan untuk mengadakan diner romantis dan selain memberikan cincin itu, Revan juga saran supaya Valen melakukan lamaran ulang supaya ia bisa tahu seberapa dalamnya cinta Anin kepada Valen. Secara selama ini Valen selalu dibela oleh Anin. Valen setuju dengan ide Revan serta menerima usulan untuk mengadakan acara kejutan itu di salah satu hotel milik ayahnya yaitu Weston Hotel and Resort, yang merupakan tempat termewah dan termahal di Indonesia. Konsep resort pinggir pantai menyatu dengan mall, hotel dan apartemen yang merupakan tempat kalangan jet set, di mana harga makanannya mencapai puluhan juta rupiah. Dan hanya orang tertentu yang memiliki kartu akses yang bisa masuk. Valen yang ingin segera mewujudkan mimpinya memberikan kejutan kepada Anin langsung meminta Revan untuk mengantarnya ke sana. Valen langsung turun dari mobil dan menyuruh Revan meninggalkannya karena Revan baru saja menerima panggilan telepon dari Tuan Willy untuk menjemputnya di bandara, sehingga mau tidak mau Revan harus meninggalkan Valen di teras lobi Weston Resort. Valen dengan langkah penuh percaya diri mencoba untuk memasuki Weston Resort tapi langkahnya dihentikan oleh security yang berjaga di depan pintu lobi meminta kartu akses untuk bisa memasuki resort dengan harga termahal itu. Maaf Pak, kartu akses saya terbawa oleh asisten saya, dan dia sedang menjemput ayah saya, Pak Willy Weston, pemilik Weston Group. Kata Valen dengan penuh percaya diri. Tapi tentu saja ucapannya tidak dipercaya oleh petugas security itu. Dan kemudian mencemoohnya dengan kata-kata sarkas. Hahaha, saya juga anak dari Pak Willy. Kalau semua mengaku anak Pak Willy, mungkin Pak Willy itu anaknya banyak sekali, Mas. Cemooh salah satu petugas security itu dengan wajah mengejek. Valen hanya terdiam. Ia tadi juga lupa untuk meminta kartu akses kepada Revan. Karena tadi Revan juga terburu-buru ingin menjemput ayahnya. Ada apa ini? Saya hendak masuk ke dalam. Kalian malah menutupi jalan untuk masuk. Kata seorang laki-laki yang tinggi dan tampan. Oh Pak Manajer Ruben. Biasalah. Pasti ada orang yang mau masuk tanpa menggunakan kartu akses. Kata security itu menjelaskan. Ya diusir aja. Gampang kan? Kata manajer itu dengan sombong. Tapi orang ini mengaku anak dari Tuan Willy. Pak Manajer. Kata security itu dengan penuh hormat kepada Pak Manajer itu. Halah. Itu pasti kebohongannya saja. Sudahlah. Usir saja dan lakukan tugas kalian seperti biasa. Kata manajer itu sambil melenggang masuk ke dalam. Sedangkan Valen masih ada di sana dan hanya bisa menggelengkan kepala. Untung saja ayahnya belum mengesahkan keberadaannya. Jadi ia bisa mendapati orang-orang yang bakal jadi benalu di dalam perusahaannya. Orang seperti ini harus diberantas sampai ke akarnya supaya tidak menghambat perusahaannya kelak. Sudahlah Mas. Masnya keluar baik-baik saja. Jangan sampai kami harus melakukan kekerasan. Kata security itu dengan nada tegas. Membuat Valen hanya bisa menyingkir dan mengangkat teleponnya guna menelepon Revan. Revan pun mengatakan bahwa dirinya dan Tuan Willy sedang dalam perjalanan ke sana karena Tuan Willy juga ingin bertemu dengan Valen. Dan Valen diminta menunggunya.
Sedangkan Revan pun langsung menelepon GM hotel itu untuk mengantar Valen menunggu di ruangan CEO. Dengan tergesa GM hotel itu segera turun dan menemui Valen yang masih menunggu di teras lobi dengan diacuhkan oleh para security hotel itu. "Tuan muda Valen," sapa sang GM dengan nada hormat. Membuat Valen yang sedang menunggu ayah dan asistennya jadi menoleh ke arah orang yang menyapanya. Sedang di belakang Pak GM, para security juga membungkuk menghormati GM yang tiba-tiba turun ke bawah. Raut terkejut tak dapat mereka sembunyikan kalau ternyata GM yang mereka hormati malah menunduk penuh hormat kepada orang yang mereka usir. Valen yang masih diam saja tidak menanggapi sapa dari sang GM membuat sang GM takut. Apakah ia menyinggung Tuan Muda Weston itu? "Tuan Muda, saya diminta Tuan Revan untuk mengajak Anda menunggu di ruangan Tuan Willy," kata sang GM yang belum Valen ketahui namanya. "Tapi saya tidak memiliki kartu akses untuk masuk ke dalam," sindir Valen dengan nada santai. "Anda adalah Tuan Muda kami. Mana mungkin kami akan meminta kartu akses kepada anak pemilik tempat ini?" tanya sang GM dengan nada heran. "Tadi saya diusir karena kartu akses saya dibawa oleh asisten saya, si Revan," jelas Valen sambil menunjuk para security dengan dagunya. Membuat security di Weston Rest menjadi bergidik ngeri. Ternyata orang yang mereka ejek itu adalah anak dari pemilik tempat ini. Maafkan kami Tuan. Kami tidak tahu kalau Anda itu anak Tuan Willy," kata security yang tadinya mengejek Valen. "Katanya kamu juga anaknya Tuan Willy," sindir Valen lagi. "Maaf Tuan, saya tidak berani," katanya sambil berlutut memohon pengampunan kepada Valen. Tapi Valen hanya bisa menatap orang itu dengan tatapan dingin dan datar, sehingga sang GM yang bernama Afgan langsung mengambil keputusan untuk memecat kedua security itu. "Pak Afgan, Anda juga punya pegawai bernama Ruben kan?" tanya Valen dengan nada dingin. "Oh iya benar. Apakah Tuan Muda mengenalnya?" tanya sang GM dengan nada hormat. "Tidak. Orang itu tadi yang memprovokasi mereka untuk mengusir saya. Rasanya tidak adil kalau security ini dipecat sedangkan dia tidak," kata Valen dengan dingin. Tapi sebelum sang GM menjawab, Tuan Willy dan Revan datang menghampiri Valen yang masih saja berada di teras lobi. "Nak, kamu kan ayah suruh menunggu di ruangan CEO," kata Tuan Willy dengan nada berwibawa. Ia tidak suka melihat ada bawahannya yang berani menghina anak tunggalnya itu. Valen sedang mengurus pegawai yang tidak beretika. "Ayo, ayah juga ingin mendengarnya. Kita akan berbincang di ruangan ayah," kata Willy sambil mengajak semua untuk naik ke ruangan CEO. Mereka semua mengikuti Tuan Willy untuk naik ke ruangan CEO dan menjelaskan semuanya di sana, termasuk juga Ruben yang tadi menghina Valen sebegitu rupa dan langsung memecatnya tanpa mau mendengar alasan yang diungkapkan oleh Ruben dan kedua security tadi. Peristiwa itu membuat Willy mendesak anaknya agar mau dipublikasikan supaya tidak akan ada lagi orang yang menghinanya. "Ayah sudah pernah bilang untuk segera mempublikasikan kamu sebagai pewaris ayah, tapi kamu selalu menolak," kata Willy dengan kesal. "Ayah, saya masih belum terbiasa. Biarlah saya banyak belajar dahulu dengan Revan agar saya lebih paham dengan dunia ayah," katanya dengan santun tapi terkesan jauh. Ya, Valen masih merasa canggung berada di dekat ayahnya.
Karena ia masih saja belum bisa mengingat dengan jelas apa saja yang ia pernah perbuat dengan ayahnya ini. Ayah rasa kamu harus check up sama ayah ke Singapura untuk menyembuhkan amnesia kamu. Ayah juga ingin kamu mengingat semua kenanagan kita, kata Willy dengan nada sendu. Akan Valen pikirkan. Biarlah sementara ini Valen mengurus keluarga, terutama melindungi istri Valen terlebih dahulu, kata Valen dengan tegas. Ayah sudah mendengar semuanya dari Revan. Ayah akan membantu kamu untuk membuat keluarga Bagaskara itu bertekuk lutut kepadamu, kata Willy dengan nada geram. Valen hanya diam dan mengangguk. Kemudian setelah mereka mengatur reservasi untuk acara kejutan untuk Anin, Valen langsung meminta diantarkan pulang karena hari sudah sore. Anin pasti sudah sampai ke rumah. Valen sudah tidak sabar menanti besok malam di mana acara kejutan itu dihelat. Bersambung episode 15.